Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, anak semua, hari ini kita akan membahas materi mengenai kemagnetan. Tepatnya pada materi kelas 9 semester 2 ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian ingin terus berlangganan mengenai materi-materi yang berikutnya akan saya sampaikan. Ya, ini dia. Ya, materinya kemagnetan, yaitu pada KI dan KD 3 dan 4, KD 3.6 dan 4.6. Materi ini saya ambil dari Ibu Puspita Indah Lestari SPD, buatan beliau. Copyrightnya dari @psb strip SMPN 4 Rundo Dongkal dan telah disahkan oleh Pak Kaharudin SPD. Beliau adalah kepala dari SMP Negeri 4 Randu Dongkal. Tapi materi ini juga sudah saya edit dan disesuaikan. Nah, untuk KI dan KD-nya ini KI 3 dan 4, kemudian KD-nya 3.6 yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. KD keterampilannya 4.6, membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Oke, kita lanjut materinya ya. Nah, ini dia materinya kalau dijabarkan. Yang pertama ada teori kemagnetan, yang kedua cara membuat magnet, 3 medan magnet, keempat kemagnetan bumi, 5 elektromagnetik, 6 gaya Lorentz, 7 alat elektromagnetik, dan yang terakhir ada transformator. Kita mulai dari teori kemagnetan ya. Teori kemagnetan. Pengertiannya ya. Magnet itu apa? Ya, magnet adalah logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt, ataupun campuran logam tersebut. Sedangkan kemagnetan sendiri adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama atau senama. Sifat-sifat magnetik disebabkan gerak elektron dalam atom-atom tersebut. Kemudian bentuknya, bentuk magnet ini ada macam-macam. Misalnya ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet O, atau disebut ladam. Berdasarkan sifat bahan terhadap daya tarik magnet, bahan magnetik itu dibedakan jadi 3. Pertama ada namanya bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang tertarik sangat kuat oleh magnet. Contohnya besi, kobalt, nikel, dan baja. Ya, jadi yang kuat itu, yang sangat kuat itu namanya ferromagnetik. Kemudian bahan yang paramagnetik itu yang kedua, yaitu bahan yang tertarik magnet dengan gaya yang lemah. Contohnya aluminium, ya, mangan, litium. Kemudian ada satu lagi namanya bahan diamagnetis, adalah bahan yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya emas, perak, ya, seng, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan jenis bahan yang digunakannya, magnet dibedakan menjadi 4 tipe. Ini dia. Yang pertama namanya magnet permanen campuran, yaitu magnet alkomak. Dari mana itu? Campuran besi dan aluminium. Kemudian magnet alniko, yaitu campuran besi dan nikel. Magnet trikonal, yaitu campuran besi dan kobalt. Ini ketiganya ini keras dan punya gaya tarik yang sangat kuat. Kemudian yang kedua ada namanya magnet permanen keramik atau disebut magnadur, yang terbuat dari serbuk ferit, bersifat keras dan memiliki daya tarik yang kuat. Kemudian ada lagi namanya magnet besi lunak, stoloi.
Terbuat dari 96% besi dan 4% silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras dan hanya sementara. Dan yang terakhir ada namanya magnet pelindung atau mumetal. Ya, terbuat dari 74% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1% mangan. Magnet ini tidak keras dan sifatnya sementara. Jadi jelas ya. Nah, setelah kita pelajari apa sih magnet, ya, kemudian kemagnetan itu seperti apa, bahan-bahan yang berinteraksi dengan magnet itu apa aja, ya. Nah, kita selanjutnya akan mempelajari cara membuat magnet. Ya, cara membuat magnet sebenarnya ada beberapa cara. Di antaranya pertama dengan cara digosok, yang kedua dengan induksi, yang ketiga dengan dialiri arus listrik. Sedangkan cara menghilangkan sifat kemagnetannya, kita bisa membuat tapi juga bisa menghilangkan. Pertama caranya dengan dipukul-pukul. Bisa juga dengan dipanaskan atau dibakar. Atau yang ketiga bisa juga dialiri arus bolak-balik. Tuh ya. Nah, ini adalah cara pertama ketika kita kita mau membuat magnet, yaitu dengan cara digosok. Caranya gimana? Gosokkan magnet permanen berulang-ulang dan satu arah. Ini tentunya kalian syaratnya harus punya magnet permanen dulu. Kemudian ini biasanya adalah bahan ferromagnetik, ya, besi, baja misalnya, ya. Nah, dengan cara bagaimana? Gosokkan magnet permanen berulang-ulang dan satu arah, berulang-ulang dan satu arah. Kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir gosokan dan selalu berlawanan dengan magnet penggosok. Jelas? Jadi kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir gosokan kan selalu berlawanan dengan magnet penggosok. Utara berarti ini selatan gitu ya. Kita coba nih contohnya. Kita mulai ulang ya. Gosok, gosok, gosok gitu ya. Caranya begitu. Sampai bagaimana ya? Sampai kemagnetannya muncul. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu dengan cara induksi. Ya, induksi ini contohnya, kutub magnet yang dihasilkan selalu berlawanan dengan magnet penginduksi. Ini magnet permanen, kemudian ini misalnya ada bahan ferromagnetik. Nah, ini contohnya. Kita dekatkan magnet permanennya, maka otomatis akan yang bahan tadi yang belum memiliki kemagnetan ketika didekatkan maka akan terinduksi. Jadi punya sifat kemagnetan. Selatan di sini jadi utara, lihat ya, perhatikan, dan yang di sini jadi selatan. Ini pakunya ketarik ya, kita ulang lagi. Set. Iya, itu ya. Jelas kan ya? Oke, jelas. Kemudian yang ketiga, ini namanya dialiri arus listrik caranya. Tentunya dialiri dengan arus listrik yang sumbernya dari DC ya. Caranya gimana sih? Lakukan dengan bantuan ballpoint atau sebagainya sebagai besi. Boleh. Sebagai inti besinya di sini. Perhatikan aliran arus yang melewati kabel, lewat atas ataukah bawah besi. Nah, ini sebenarnya kamu buat lilitan misalnya dari kawat atau tembaga gitu, kemudian disambungkan dengan arus listrik DC. Nah, ini bahwa arus listrik melewati kabel lewat atas ataukah bawah besi. Genggamkan tangan pada ballpoint sesuai arah arus lewat ataukah lewat atas atau lewat bawah. Nah, arah ibu jari ya, arah ibu jarinya keluarannya itu menunjukkan magnet kutub utara. Jadi kamu perhatikan lagi arusnya ya, ketika masang baterainya kutub-kutubnya bagaimana. Ini cara untuk menentukan kutub utara selatannya gitu ya. Bapak kira dari 3 cara ini kalian bisa semua ya. Pertama dengan cara digosok, yang kedua dengan induksi, yang ketiga dengan mengaliri arus listrik.
Saya yakin kalian bisa semua. Yakin Bapak. Bapak minta kalian di rumah buat magnet ya, buat magnet dengan cara yang dialiri arus listrik. Ya. Kalau bingung silakan kalian komentar di kolom komentar atau langsung japri ke Bapak. Jelas ya? Oke. Demikian ya materi Bapak untuk pertemuan kali ini. Materi berikutnya akan disampaikan ya di pertemuan mendatang gitu ya, materi berikutnya. Cukup sekian Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, tetap patuhi protokol kesehatan.